Suasana panas dalam persidangan menjadi adegan pembuka dalam kisah kali ini. Nampak seorang tersangka kelas kakap yang tengah diadili oleh hakim internasional. Ia dinyatakan sebagai dalang di balik bisnis gelap yang sekaligus juga menjadi buronan Interpol. Mulai dari aksi pembunuhan, perdagangan manusia, hingga peredaran barang haram antar negara. Namun penjahat kelas kakap yang diketahui bernama McQueen itu malah nampak begitu santuinya. Bahkan ia sesekali melemparkan senyumannya kepada pengacaranya. Menariknya, Sina yang menjadi pengacara McQueen malah menentang dengan keras tuduhan yang dijatuhkan pada kliennya itu. Wanita tersebut bahkan sampai mengatakan bahwa McQueen dinyatakan bebas seolah ia seperti sedang berperan sebagai hakim di sana. Tidak hanya itu, aksi kegilaan dalam persidangan tersebut bahkan semakin kentara. Karena tiba-tiba saja salah seorang pengunjung seketika tertawa dan bertepuk tangan atas pernyataan yang dilontarkan oleh Sina. Namun siapa sangka, aksi pengunjung itu merupakan penanda telah tibanya waktu bagi mereka untuk memulai aksinya. Sebuah ledakan dahsyat muncul dari langit-langit, yang sontak membuat persidangan pun menjadi sangat kacau. Secara mengejutkan, beberapa pengunjung yang datang ternyata juga merupakan anak buah McQueen yang sedari awal memang telah bersiap untuk memulai aksi mereka. Dengan brutal, mereka pun mulai menembaki polisi penjaga di ruang persidangan. Tak terkecuali dengan Sina yang juga turut memulai aksinya. Kini dalam ruang sidang hanya tersisa McQueen, Sina, dan pria pengunjung tadi yang ternyata merupakan bagian dari komplotan tersebut. Secara tak terduga, McQueen yang awalnya mengira jika dirinya akan diselamatkan oleh kedua anak buahnya itu, malah justru harus bernasib sial. Pasalnya, pria yang diketahui bernama Ledo ternyata adalah pacar dari Sina. Dan mereka telah memutuskan untuk menikah dalam waktu dekat. Tidak hanya itu, Ledo juga mengungkapkan masa kelam yang pernah dilalui oleh Sina. Di mana kala itu pacarnya pernah diperkaos oleh McQueen, yang membuat mereka menaruh dendam sangat besar pada penjahat kelas kakap itu. Momen yang telah mereka tunggu-tunggu selama ini akhirnya tiba. Ledo dan Sena melempar dua buah granat tepat ke arah McQueen, yang menimbulkan ledakan besar hingga salah satu tembok ruangan persidangan pun jebol. Di waktu yang sama, salah seorang petugas polisi khusus bernama Donggu yang saat itu tengah berjaga di luar, tiba-tiba mendengar bunyi tembakan dari dalam gedung. Sontak ia pun berlari mendekat ke gedung tersebut. Mendapati kondisi ruang sidang yang sangat kacau, Donggu dan polisi lainnya mulai mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Menariknya, Ledo yang saat ini tengah berpura-pura menjadi pengunjung dan ingin kabur bersama yang lainnya, malah tak sengaja menjatuhkan pistol dari dalam pakaiannya. Melihat kejadian tersebut, Donggu pun refleks langsung mengarahkan senapannya ke arah Ledo. Hingga kemudian terjadilah aksi tembak-tembakan yang sangat epik. Di tempat yang berbeda, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan Ledo dan Sina ternyata tidak hanya dijatuhkan pada McQueen saja. Karena ternyata mereka juga turut menyasar anak dari penjahat kelas kakap itu sebagai targetnya. Namun berbeda dengan ayahnya, pria yang diketahui bernama Zakun itu berhasil selamat dari upaya pembunuhan pasangan Ledo dan Sena setelah ia menyadari adanya bom yang terpasang dalam mobilnya. Kembali ke gedung persidangan, Ledo yang sempat berlindung malah berhasil menyandra salah seorang anggota polisi lainnya yang diketahui bernama Yun. Menyadari rekan polisinya yang sedang disandra, Donggu pun memberanikan diri untuk menyelamatkan temannya. Namun sial baginya. Bukannya berhasil menyelamatkan Yun, Donggu justru harus berhadapan dengan Ledo dan Sena yang langsung menodongnya. Seolah tak ingin menyerah, Donggu yang tak lagi memegang senapannya lalu meraih granat yang ada di balik rompinya. Secara tak terduga, siasat Donggu yang ingin melempar granat tersebut malah lebih dulu diketahui oleh Ledo. Alhasil, keduanya pun saling berebut melempar granat itu. Malang bagi Ledo, ia yang terpental karena ledakan malah harus tertembak oleh pacarnya sendiri dan membuatnya tewas seketika. Lain halnya dengan Donggu.
Meski tubuhnya juga terhempas oleh ledakan tersebut, namun ia masih bisa terselamatkan. Meski berhasil selamat dari ledakan tersebut, namun tampaknya Donggu harus membayar mahal atas aksi heroiknya. Karena ternyata dokter menemukan adanya kerusakan mata yang membuat polisi itu kini harus kehilangan penglihatannya. Tidak hanya itu, aksi Donggu yang memutuskan masuk ke dalam ruang persidangan juga dinilai telah menyalahi aturan. Karena ternyata keputusan tersebut diambil secara sepihak olehnya, tanpa seizin pemimpinnya. Atas kondisi itulah, maka Donggu mau tak mau kini harus bertanggung jawab dan mengakui jika kematian rekan polisi lainnya murni karena kesalahannya. Sejak saat itulah, kehidupan Donggu mulai berubah drastis meski ia sendiri masih belum bisa menerima kondisinya saat ini. Bahkan ia pun sempat berbuat onar hanya karena kesal setelah mendengar berita yang menyudutkan dirinya. Namun bagaimanapun juga, ia masih tetap beruntung. Karena selain memiliki teman sebaik Yun, ternyata anak Donggu yang bernama Yati masih mau merawatnya dengan sangat baik. Tidak hanya itu, insiden yang sempat membutakan matanya ternyata malah membuat Donggu memiliki keahlian baru. Ia kali ini memiliki indera pendengaran yang luar biasa, melebihi manusia pada umumnya. Menyadari akan potensi barunya itu, Donggu pun mulai melatih ketajaman pendengarannya bersama dengan Yati. Termasuk berlatih fisik seperti yang biasa dilakukannya ketika bertugas dulu. Di dalam penjara, Sina yang mulai menjalani hukumannya tiba-tiba dikunjungi oleh seorang pria yang mengaku sebagai pengacaranya. Anehnya, pengacara itu malah datang dengan menyodorkan surat pergantian penjara yang memungkinkan Sina agar pindah ke penjara lainnya. Namun Sina yang tak bodoh langsung mengetahui dalih di balik rencana pergantian penjara itu. Ia meyakini bahwa itu semua merupakan rencana Zakun yang ingin membunuhnya di penjara lain yang memiliki sistem keamanan yang sangat rendah. Dengan tegas, Sina pun menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Nah, singkat cerita, Yati yang sangat hobi bermain biola akhirnya mengikuti sebuah kompetisi bersama dengan kelompok musik di sekolahnya. Uniknya, Donggu yang juga ikut menonton acara tersebut malah tidak mendapati anaknya setelah ia tak menemukan suara biola yang biasa dimainkan Yati. Rasa panik pun melanda pada pria itu. Terlebih ketika ia mendapati telepon dari Yati yang meminta tolong padanya. Sontak, Donggu pun langsung melaporkan soal penculikan anaknya itu. Laporan Donggu soal penculikan anak rupanya direspon cepat oleh kepolisian di sana. Terlebih aduannya juga datang hampir bersamaan dengan ditemukannya sesosok mayat gadis yang diyakini merupakan korban pembunuhan. Alhasil polisi pun membawa Donggu ke lokasi ditemukannya mayat tersebut. Meski awalnya sangat khawatir, namun akhirnya Donggu bisa sedikit bernafas lega karena ternyata mayat tersebut bukanlah anaknya. Seolah tak tahan dengan penderitaannya saat ini, Donggu yang dibalut amarah malah menyerang petugas polisi dan membantingnya sembari terus memohon agar kepolisian bisa segera menemukan anaknya. Di waktu yang sama, Sina yang baru saja ribut dengan salah seorang napi lainnya tak sengaja melihat berita yang menampilkan Donggu tengah menyerang polisi. Dalam berita itu disebutkan jika Donggu saat ini tengah frustasi menyusul penculikan yang menimpa anaknya. Mendapati berita tersebut, Sina malah mendapatkan ide baru untuk bekerja sama dengan Donggu, mencari sosok penculik anaknya yang diyakini telah dilakukan oleh komplotan Zakun. Alhasil, Sina yang awalnya menolak tawaran pengacaranya untuk pindah penjara, akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Dalam proses pemindahan tahanan, Sina yang saat itu dijaga ketat oleh sejumlah polisi mendapat serangan dari beberapa orang suruhan Zakun. Aksi peledakan yang disusul dengan penembakan beruntun pun sontak membuat semua petugas polisi menjadi tewas. Namun tidak dengan Sina. Ia justru bisa menyerang balik semua anak buah Zakun lalu menukar pakaiannya dengan seragam polisi wanita yang saat itu juga ada di sana. Kembali ke Donggu, ia yang sempat ditahan karena berusaha menyerang polisi akhirnya berhasil dibebaskan oleh Sina.
yang saat ini sedang menyamar sebagai polisi wanita. Keduanya pun mulai membicarakan tentang sindikat perdagangan manusia yang diakui Shina menjadi pelaku di balik penculikan Yati. Mbak Gayung bersambut Donggu yang selama ini mencari pelaku penculikan anaknya akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan Shina. Di sebuah tempat yang menjadi lokasi penjualan gadis, Donggu berpura-pura menjadi orang yang ingin menjual Shina. Namun tampaknya komplotan itu malah sudah mengetahui lebih dulu identitas dari Donggu. Alhasil, ia dan Shina pun berhasil mereka tangkap. Dalam kondisi terikat, Donggu kini terbangun dan dihadapkan dengan seorang wanita yang dijuluki sebagai Raja Naga dan sekaligus merupakan orang kepercayaan dari Zakun. Pertarungan epik pun sempat terjadi antara Donggu dan anak buah Raja Naga. Pasalnya, rantai yang mengikat leher Donggu terhubung dengan rantai yang juga mengikat tubuh Shina. Bahkan posisi semakin menyulitkan mereka karena setiap kali Donggu mendekat ke arah Shina, maka tubuh wanita itu akan tercelup ke dalam air. Beruntung bagi keduanya, Donggu yang hanya mengandalkan pendengarannya akhirnya berhasil menumbangkan semua lawannya dan menyelamatkan Shina dari sana. Tidak hanya itu, Raja Naga yang sempat berusaha kabur pun berhasil mereka tangkap dan mulai mengungkapkan siapa sosok di balik sindikat perdagangan manusia itu, termasuk salah satunya adalah Jinggang. Di markas Zakun, ia yang sedang menjajakan para gadis di hadapan para calon pembelinya sempat dibuat terpukau oleh Yati. Pasalnya gadis yang satu ini tidak hanya berparas cantik, tetapi juga lihai dalam memainkan biola. Hal itu juga yang membuat nilai lelang Yati menjadi sangat tinggi. Namun ternyata Zakun justru tertarik pada gadis itu sebelum benar-benar melepasnya pada pembeli. Namun sial bagi Zakun, ia yang mulai menggitukan tubuh Yati malah dihantam kepalanya oleh gadis itu menggunakan biola yang dimilikinya. Zakun bahkan semakin kesal setelah Jinggang memberitahukan soal kematian Raja Naga oleh Shina dan Donggu. Mendengar kabar tersebut, Zakun lalu meminta Jinggang untuk segera menghabisi kedua pembunuh Raja Naga itu. Di tempat tinggalnya, Shina dan Donggu yang baru saja melepas lelahnya setelah menghabisi Raja Naga kini malah kedatangan Jinggang dan anak buahnya yang ingin memburu mereka. Seolah tak ada pilihan lain, aksi baku hantam yang diwarnai dengan tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Berkat kerjasama yang baik, Donggu yang hanya mengandalkan indera pendengarannya akhirnya berhasil melumpuhkan Jinggang dan membawa ke markasnya, yang menjadi tempat disekapnya banyak gadis. Di tempat tersebut, para gadis dilepaskan satu persatu dan Donggu pun mulai menggali informasi yang ia butuhkan dari Jinggang. Sialnya, Jinggang yang tak sedikit pun terpengaruh oleh gertakan Donggu jelas tak mau memberikan banyak informasi, termasuk lokasi keberadaan Zakun yang diyakini berada di tempat yang sama dengan Yati. Melihat sifat keras kepala Jinggang, Shina pun akhirnya geram dan membunuh pria besar itu. Mendapati aksi keji yang dilakukan wanita tersebut, Donggu pun pada akhirnya menyadari bahwa wanita yang selama ini mengaku sebagai polisi adalah sosok pengacara yang sempat terlibat dalam insiden di ruang persidangan tempo lalu. Menariknya, ketika Donggu mulai menyadari identitas Shina yang sesungguhnya, di waktu yang sama juga datang Yun yang langsung menodongkan pistolnya ke arah wanita itu. Kondisi pun menjadi semakin pelik karena Shina malah memberi pilihan pada Donggu untuk membunuh Yun atau membunuh dirinya, yang jelas-jelas mengetahui di mana tempat Zakun berada. Berada dalam posisi yang sulit, Donggu pun akhirnya memutuskan untuk menikam Yun dengan sebilah pisau yang dimilikinya. Hal itu ditujukannya semata agar ia mengetahui keberadaan Zakun berdasarkan informasi yang dimiliki Shina. Tak ingin bertindak gegabah, Shina lebih dulu menemui kenalan lamanya yang menjadi penjual senjata sebelum akhirnya siap mendatangi tempat tinggal Zakun. Namun lagi-lagi aksi keji dilakukan oleh wanita itu.
Bukannya membayar atas semua senjata yang diinginkannya, Sina malah memilih untuk merampasnya dengan membunuh penjual senjata tersebut. Di kastil yang menjadi tempat tinggal Zakun, pertempuran epik terjadi setelah kedatangan Sina dan Donggu yang langsung memporak-porandakan tempat tersebut. Namun naas bagi Zakun. Ia yang saat itu sempat berusaha kabur membawa Yati malah berhasil ditemukan Sina yang langsung menembakinya hingga tewas. Usai menumbangkan semua anak buah Zakun, Donggu kini malah harus menghadapi Sina yang tengah menggantung Yati dengan rantai. Ya, sama seperti sebelumnya, Sina kini memberi pilihan kepada Donggu untuk menembak dirinya atau biar wanita itu saja yang menembaknya. Secara mengejutkan, Donggu kembali memperlihatkan aksi heroiknya. Dengan cepat, pria itu menciptakan ledakan melalui granat yang membuat fokus Sina teralihkan. Lalu ia mulai menembaki wanita itu sebelum akhirnya meraih rantai yang mengikat anaknya. Tak cukup sampai di situ, Donggu kini kembali dihadapkan dengan situasi yang sulit. Karena ternyata di tubuh Yati telah terpasang bom yang siap meledak kapan saja. Sialnya lagi, bom tersebut malah terhubung dengan pemicu yang menggunakan sistem pendeteksi detak jantung yang terpasang di tubuh Sina. Dengan kata lain, apabila wanita itu mati, maka otomatis bom di tubuh Yati pun meledak. Namun kali ini, nasib baik masih berada di pihak Donggu. Melalui arahan Yati yang menyebutkan warna-warna dari setiap kabel di bom tersebut, akhirnya Donggu berhasil memutus salah satu kabel yang sekaligus juga menonaktifkan sambungan pada pemicu di tubuh Sina. Di akhir film, terlihat Donggu yang kini tengah menjalani hukumannya dan ia juga nampak bahagia ketika dikunjungi oleh Yun, yang ternyata sebelumnya tidak benar-benar ditikam oleh Donggu. Kebahagiaan juga terpancar dari wajah Yati yang begitu antusias melalui momen pertemuannya dengan sang ayah. Dan kisah ini pun berakhir dengan momen yang sangat mengharukan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these